السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri majlisul ilm. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang masih berkaitan tentang sifatus salat, tata cara salat. Kita ingatkan kembali ayolah ikhwah bahwa salat merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah yang paling dicintai oleh Allah ini kita mengerjakannya asal-asalan. Jangan sampai ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita remehkan. Kita tidak melaksanakan sebagaimana yang dituntut oleh Allah dan Rasul dan diajarkan oleh Rasulnya. Dan ikhwani fiddin azakumullah, kita ingatkan kembali juga bahwa amalan yang paling baik yang menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat adalah salat ini. Maka ikhwani fiddin azakumullah, jangan hanya kita mendengarkan kajian, mencatat, menulis, tapi juga di samping kita mendengar, mencatat, menulis, juga mengamalkannya. Ya. Karena ilmu itu jika dia tidak diamalkan dia akan hilang. Dan jika tidak diamalkan maka dia akan menjadi saksi yang buruk bagi kita nanti. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia selesai membaca Al-Fatihah, kemudian surah, kemudian dia terdiam sejenak. Untuk apa di sini diamnya ini? Untuk sekedar menarik nafas.
Lalu setelah itu dia mengatakan Allahu Akbar, kemudian dia ruku'. Kemudian ketika dia ruku', dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan apa? Dengan daun telinganya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku', dia tidak terlalu rendah, tidak juga mengangkat, namun dia apa? Lurus. Sehingga apabila ada seseorang yang menumpah air, niscaya air itu tidak akan tumpah saking lurusnya. Itu yang terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Yang ke-14, yaqulu fi ar-ruku' subhana rabbiyal azim wal afdal thalathan. Ketika dia ruku' dia baca subhana rabbiyal azim. Lebih bagus dia membacanya 3 kali, diulang-ulang. Li hadithi Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, annahu shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam rukuknya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiya artinya maha suci Tuhanku, maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan-kekurangan. Ya, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk persekutuan-persekutuan. Maka itu artinya ayolah ikhwah, apabila seorang muslim ketika dia ruku' mengatakan subhana rabbiyal azim, dan ketika dia sujud mengatakan subhana rabbiyal a'la, namun masih dia meminta di kuburan, membawa ajimat, membawa senggeger, bebadong, ilmu kebal dan yang lain-lainnya, itu berarti perbuatannya bertentangan dengan ucapannya. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ucapan yang bertentangan dengan perbuatan atau perbuatan yang bertentangan dengan ucapan. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, demikian juga orang yang riya atau sum'ah atau ujub, bertentangan ucapannya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim dengan perbuatannya. Maka hati-hatilah di sini ayo ikhwah. Ya, jadi saya ingatkan kembali, subhana rabbi artinya maha suci Tuhanku, maha suci Allah. Maha suci dari apa? Maha suci dari segala bentuk kekurangan-kekurangan. Dia yang maha sempurna. Maha suci dari segala bentuk persekutuan-persekutuan. Ya, Al-Azim yang maha agung. Pantaskah yang maha agung itu kita samakan dia dengan makhluknya yang lemah, yang tidak bisa apa-apa? Bahkan kita samakan dia dengan orang yang sudah mati, dengan manusia yang sudah mati, atau kita samakan dia dengan benda mati. Na'udzubillah. Kemudian wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Dan ketika dia sujud dia membaca subhana rabbiyal a'la. Wa fi riwayah subhana rabbiyal azim 3 marrat. Wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la 3 marrat. Di riwayat yang lain dikatakan dia mengatakan subhana rabbiyal azim 3 kali.
Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Lalu Syekh mengatakan, wa idza syaa zada ala dzalik ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika dia ingin menambah subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la karena imamnya masih belum bangun dari rukuknya atau belum bangun dari sujudnya, boleh dia nambah lebih dari 3, boleh. Ya. Yang wajib itu adalah yang mana? Yang pertama itu. Maka yang lain-lainnya itu adalah tambahan-tambahan pahala. Dan ikhwani fillah azakumullah, jangan mengentengkan tambahan-tambahan pahala. Karena bisa jadi qiyam kita, rukuk kita, sujud kita itu ada kekurangan-kekurangannya. Maka kekurangan-kekurangan ini ditambah dengan apa? Dengan bacaan-bacaan tambahan ini. Wa min dzalika ma ya'ti. Dan di antara doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia ruku', di antaranya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Antum hafal semua apa belum? Belum? Saya ulangi lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Belum juga? Saya ulangi lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Ada lagi belum hafal? Ayo lekho, kalau enggak punya ya tulis di HP-nya. Yang belum hafal. Saya ulangi lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pak Bukhari hafal antum? Coba. Abu Rafa, coba. Allahumma ighfirli. Kalau orang Bugis selalu Allahumma, ya. Allahumma. Allahumma bukan Allahumma. Baik. Jadi subhanakallahumma artinya maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika segala puji bagimu. Ya. Allah Subhanahu wa taala dia yang maha terpuji dalam semua situasi dan kondisi. Kita sakit, wajib kita memuji Allah. Karena sakit yang Allah timpakan kepada kita itu berdasarkan hikmah yang luar biasa yang kita tidak tahu apa hikmahnya. Maka sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan hikmah, tidak mungkin dia salah, tidak mungkin dia jelek, pasti dia baik. Apa saja yang Allah timpakan kepada kita, kita wajib memuji Allah. Kita diberikan kesengsaraan, kita diberikan penyakit, kita diberikan kesusahan, diberikan kesedihan, kemiskinan, kefakiran, tetap kita memuji Allah. Ada di antara kita ya ikhwah yang sehari makannya 1 kali. Ya, ada di antara kita yang 2 hari makannya sekali, enggak ada. Ya, ada di antara kita yang 3 bulan purnama dalam 2 bulan tidak pernah ada api nyala di rumahnya, tidak ada. Adakah di antara kita yang kelaparan sampai mengingat batu di perutnya? Tidak ada. Itu semua pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat batu di perutnya, taruh batu kemudian diikat. Kenapa? Karena berhari-hari dia tidak makan. Namun pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan keadaan ini? Tidak pernah dia keluhkan itu. Tetap dia puji Allah.
tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apapun yang Allah timpakan kepada kita itu adalah baik bagi kita. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesusahan yang Allah berikan kepada kita itu lebih baik daripada dia tidak berikan kepada kita kesusahan itu. Ya. Kemudian Allahumma ighfirli ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya. Jadi lalu kata Aisyah yata'awwalul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dia menafsirkan, mengartikan Al-Quran, surah yang Allah turunkan kepadanya. Surah apa itu? An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya. Jadi apabila engkau telah menang, kemenangan dari Allah telah datang. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama ini secara berbondong-bondong. Fasabbih subhanakallahumma. Ya, fasabbih bihamdi rabbika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfirhu Allahumma ighfirli. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengartikan dengan doa-doa ini, dia mengartikan surat An-Nasr yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di antara cerita-cerita yang menarik bahwa Abdullah ibn Abbas dia dimasukkan oleh Umar ibn Khattab dalam parlemennya. Lalu pembesar-pembesar kaum muslimin ini mengatakan, wahai Umar, tidak pantas untuk engkau dudukkan bersama kami seorang anak yang sebesar cucu-cucu kami, yang sebaya dengan cucu-cucu kami. Lalu Umar mengatakan, Ibn Abbas itu meskipun dia kecil, innahu kahlul kuhul. Meskipun dia kecil, dia lebih tua daripada orang yang tua. Lahu lisanun sa'ul. Dia punya lidah yang selalu bertanya, ingin tahu. Wa qalbun aqul, dan dia punya hati yang memahami segala sesuatu. Akhirnya besoknya dikumpulkanlah parlemen ini juga Abdullah ibn Abbas. Lalu Umar membaca suratul Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai seterusnya. Ditanya yang tua-tua ini, bagaimana menurut kalian tentang surah ini? Mereka semuanya mengatakan, ya ini surah ini bercerita tentang kemenangan Rasulullah SAW di kota Makkah. Lalu dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, bagaimana menurutmu tentang surah ini? Dia mengatakan, ayat ini, surah ini peringatan dari Allah kepada nabinya. Dia tidak mengatakan ini sekedar cerita tentang tentang kemenangan, tapi dia mengatakan ini peringatan dari Allah kepada nabinya. Dan ini, surah ini menunjukkan bahwa umurmu, kematianmu sudah dekat. Apabila engkau telah melihat, apabila engkau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan dan orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka ajalmu sudah dekat. Maka karena ajalmu sudah dekat, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu, bertahmidlah kepada Tuhanmu, dan minta ampunlah kepada Tuhanmu. Jadi lihat ayol ikhwah,
apa yang difahami oleh Abdullah ibn Abbas tidak seperti yang difahami oleh apa? Orang-orang yang tua itu. Yang kedua, wa qalat radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan, jadi doa yang tadi semoga yang belum hafal bertanya kepada yang sudah hafal, atau membeli buku tentang doa-doa di dalam sholat ini, semua sudah ada sekarang. Ya, janganlah ya ikhwah keberatan memberi buku yang harganya mungkin 50 atau 60. Kalau setiap bulan kita membeli apa pulsa sampai 60.000 setiap bulan, masa membeli kitab tentang sholat yang harganya mungkin 60 atau 65 kita keberatan. Ya, ini menandakan bahwa iman kita adalah sangat-sangat rendah di bawah tempatnya. Yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam rukuknya dan sujudnya, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Ya, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Pak Haji hafalan Pak Haji? Belum? Pak Ali belum hafal? Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Rabbul Malaikati war Ruh. Ya Zakwan, قل هذا وارفع صوتك حتى يسمع الناس. ارفع صوتك، بخيل بالصوت. رب الملائكة، رب الملائكة. أعد مرة أخرى. ها ya ikhwah. Pak Dedi hafal Pak Dedi? Belum dengar apa? Enggak bisa ngerekam? Hah? Enggak bisa ngerekam? Pak Haji, coba. Quddusun Rabbul Malaika, Rabbul Malaikati war Ruh. Ha Pak Haji sekarang. War Ruh. Pak Ali belum? Masya Allah. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Hah, Ben, hafal Ben? Rabbul Malaikati. Abdullah, hafal Abdullah? Yallah. Belum hafal? Masya Allah. Ha, yallah. Rabbul Malaikati war Ruh. Anu Didin, Malaikati war Ruh. Pak Cep, hah? Rabbul Malaikati. Kalau Pak Cecep hafal semua sudah pasti sudah hafal sudah. Enggak perlu kita tanyakan kalau sudah Pak Cecep hafal. Baik. Subuh ini sama artinya seperti subhana. Ya. Yang maha suci dari segala bentuk kekurangan-kekurangan, maha suci dari segala bentuk kejelekan-kejelekan. Ya. Quddusun, sebagian para ulama mengatakan Quddus artinya Al-Mubarak. Al-Mubarak artinya yang penuh keberkahan. Apa keberkahan itu ya ikhwah? Kebaikan yang banyak, yang terus menerus. Ada juga yang mengatakan Quddusun artinya At-Tahir, yang suci. Ya, yang maha suci dari segala bentuk apa? Kejelekan-kejelekan. Itu arti subuhun quddusun. Rabbul Malaikati war Ruh. Rabbnya, Tuhannya, malaikat-malaikat dan Ruh Jibril. Ini yang ketiga.
Insya Allah antum hafal semuanya karena dia pendek. Kemudian yang kedua yang tadi. Yang ketiga sekarang. Wa an Auf bin Malik al-Ashja'i. Dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam rukuknya, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah. Saya ulangi lagi 3 kali aja ya. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah. Ya, sudah dihafal ini? Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah wal 'azamati. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Pak Khairil, hafal Pak Khairil? Bismillah. Besarkan suaranya bila dengar sampai Haji itu. Dzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah. Lagi sekali. Wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah. Pak Satullah hafal? Belum? Pak Budi? Masa Pak Cep kalah sama dia Pak Cep? Subhana dzil jabarut wal malakut wal 'azamah. Yalah Pak Haji Rijal. Jabarut. Ra. Wal 'azamah. Pak Didin. Belum. Yang di belakang siapa yang hafal? Fadhal antum, silakan. Belum? La ilaha illallah. Di sampingnya belum juga? Enggak ada yang hafal di belakang? Belum? Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Sini Pak Haji. Nyontek ini. Dzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal kibriya'i wal 'azamah. One. Yalla, besaran suaranya. Wal 'azamah. Baik. Ayyuhal ikhwah, Al-Imam Syafi'i kalau dia baca ini ditutup. Kalau dia baca ini ditutup.
Kalau dua-duanya dibuka, dua-duanya dihafal. Ya. Karena Al-Imam Syafi'i enggak pernah matanya melihat wanita-wanita yang enggak pakai jilbab, yang pakai rok mini. Kita terlalu sering melihat wanita-wanita yang tidak pakai jilbab, yang pakai rok mini, akhirnya yang hanya 4 kata saja enggak hafal-hafal kita ini. Hanya 4 kata. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Hanya 5 kata. Yang sebelumnya itu subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. 3, sulit sekali dihafal. Ya. Jadi kebanyakan maksiat di kepalanya ini ayo ikhwan. Enggak akan hafal-hafal kita kalau terlalu banyak maksiat di kepala kita ini. Baik. Jadi Pak Ali sudah hafal Pak Ali? Belum. Coba lagi sekali Pak Haji supaya dengar sama Pak Ali. Dengarkan Pak Ali baik-baik dari dia. Dzil jabarut. La. Dzil jabarut. Dzil jabarut. Wal malakut. Wal kibriyai. La ilaha illallah. Wal kibriyai. Riyai. Wal kibriyai. Bukan kibriyani. Kibriyai. La. Wal kibriyai. Wal azamah. Belum juga Pak Ali? La ilaha illallah. Baik. Apa artinya ini? Subhana. Subhana artinya maha suci. Dzil jabarut, yang sahibul qahar. Maksudnya adalah yang mampu menundukkan segala sesuatu, yang mengalahkan segala sesuatu. Ikhwani fiddin azakumullah, apabila kita menghayati doa ini, Subhana dzil jabarut, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengalahkan segala sesuatu, ya, maka ketika kita terzalimi, kita tidak akan kecewa, tidak akan sedih. Ya, kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah itu dzil jabarut. Seolah-olah dia mengatakan, ya silahkan kamu lakukan saja apa yang kamu lakukan. Ya, tapi di atas sana ada ilah yang mampu mengalahkan kamu. Kalau di dunia aku tidak bisa mengalahkanmu, di akhirat nanti ada Tuhan yang bisa mengalahkan engkau nanti. Jadi sekuat apapun seseorang, tidak mungkin dia akan mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila seorang muslim membaca doa ini ketika dia salat, Subhana dzil jabarut, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengalahkan segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang bisa menang melawannya, maka seorang muslim akan tenang. Ya, kalau saya dizalimi sekarang di dunia, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalaskan untuk saya di akhirat kelak. Sehingga dia tenang. Ya. Kemudian wal malakut. Ya. Al malakut artinya at-tasarruf. Yang bertindak kepada atas hamba-hambanya sebagaimana yang dia inginkan. Ini direndahkan, ini diangkat, ini dimiskinkan, ini dikayakan, ini disehatkan, ini disakitkan, semau-maunya. Ya, karena Allah itu dzil malakut. Dia yang berhak untuk apa? Melakukan apa saja terhadap makhluk-makhluknya ini. Ya, dia yang punya. Siapa yang mampu menghalanginya? Dunia ini dia yang punya. Isi dunia ini dia yang punya. Mau diapakan juga miliknya dia sendiri. Mau dihancurkan, mau dirobohkan, mau dibakar, mau diapakan saja, dia yang punya. Tidak ada seseorang yang berani membantahnya. Ya, itu dzil malakut wal kibriya, dan dia yang memiliki keagungan, ketinggian.
Semua yang ada di langit dan ada di bumi ini adalah rendah. Hanya Dia yang memiliki keagungan, ketinggian, ya. Kemudian wal 'azamah, dan kebesaran. Hanya Dia yang punya itu. Semua selain Allah Dia rendah. Ya, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki keagungan seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Auf bin Malik, dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sujud, juga dibaca ketika dia ruku'. Ini yang ketiga. Kita masuki yang keempat. Nah, yang tiga tadi sudah dihafal belum? Yang tiga ini maksudnya di luar subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim yang tadi. Ya. Yang keempat. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Tiga doa yang tadi itu, antum dengar baik-baik ya. Antum dengarkan dia tadi? Antum dengar tadi tiga yang doa yang saya baca itu? Dan antum dengar saya mengartikannya, menjelaskannya? Antum dengar itu? Dengar? Ha, besok antum ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allahumma laka raka'tu, laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Bagaimana antum akan hafalnya ini? Ya. Saya ulangi lagi ya ikhwan. Allahumma laka raka'tu. Sudah? Laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Sudah dua kali sudah. Yang ketiga lagi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'asabi. Ada yang nyontlok lah gitu, walaupun nggak dia hafal full semuanya. Nah, antum baca tadi
apa itu postingan itu, baca dia coba. Ini dia bukan hafal, ini dia baca dari postingan ya. Khasha'a, la khasha'a, la khasha'a, la bukan khasa'a. Kalau khasa'a itu kita diam, itu ada khasa'a. Ini khasha'a, bukan khasa, sya. Wa mukhi, wa asabi, wa asabi. La, sudah sampai di sana. Kelewatan postingannya itu. Fadhal, Pak Kandar, baca postingan itu Pak Kandar. Ya. Khasha'a, sam'i wa basari, antara shin dan shad ini sulit sekali. Ayo ikhwah, kalau mengatakan wa bashari itu kulit saya artinya, padahal wa basari mata saya maksudnya itu. Wa basari, wa azmi, wa asabi. Hafadhal Rud, baca yang besaran suaranya biar didengar sampai Pak Ahmad. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Bud, ya Allah Budi, jangan jual pulsa di sini. Fadhal. Lasing lain antum tulis sini. Doa tulis sini, lain antum tulis sini. Fadhal Haji Rijal. Wa asabi, sebelah kiri sekarang. Ya Allah, siapa di Wan? Ya Allah, Wan. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Mal, ya Allah, abadi. Raka'tu, bukan raka'tu, raka'tu, bukan pakai ain itu, ain, iya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Silakan yang di sampingnya bacakan Quran itu. Bukan Allahumma, Allahumma. Pelan. Lagi sekali coba. Khasha'a, wa asabi. Baik, ya Allah Pak Haji.
Salah itu. Laka raka'tu. Laka raka'tu. Jangan dipanjangkan lam itu. Jangan bilang laka raka'tu. Hah? Wabika? La. Kemana ini Pak Haji? Baca tulisannya itu. Laka raka'tu. Khasha'a. Terus wa basari wa mukhi wa mukhi wa mukhi bukan wa mukhi wa mukhi wa asabi Pak Mansur, baca yang antum sudah tulis itu. Yang sudah antum tulis itu baca. Wa mukhi wa asabi, masya Allah. Baik, apa artinya ini ayo ikhwah? Antum perhatikan baik-baik doa ini, jangan sampai ucapannya antum bertentangan dengan perbuatannya. Allahumma laka raka'tu, ya Allah, kepadamu aku ruku', wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, dan kepadamu aku pasrah diri, khasha'alaka sam'i, lihat, pendengaranku telah tunduk kepadamu, wa basari, dan penglihatanku, wa mukhi, dan otakku, ya, sehingga ketika dia sholat tidak melayang ke sana kemari, karena semuanya pendengarannya tunduk kepada Allah. Yang dia dengar hanyalah yang dia baca atau yang dibaca oleh imamnya, ya. Wa basari, dan penglihatannya tunduk kepada Allah, sehingga ketika dia sholat tidak melihat ke sana kemari. Semut yang berjalan di dinding dilihat, ya, bacaan-bacaan di sejadahnya dibaca, semua dibaca, ya. Kemudian wa basari wa mukhi, dan otakku tunduk kepadamu. Mukhi juga artinya sumsumku ini, sampai sedalam-dalamnya semuanya tunduk kepada Allah. Wa azmi, dan tulangku, wa asabi, dan urat-uratku. Coba ayo ikhwah, kalau orang sudah membaca doa ini, apakah pantas pikirannya melayang ke SPP, ke pulsa listrik, ke istrinya, pesanan anak-anaknya? Cocok itu? Enggak pantas sama sekali, ya. Kita mengatakan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, tapi pikirannya ke rumahnya, ya, ke tempat-tempat yang lain, kan enggak cocok. Ini ucapan dengan perbuatannya. Nah, bagaimana ibadah kita, salat kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sementara perbuatan kita lain, ucapan kita juga lain, ya. Kemudian yang terakhir adalah wanaha an qiraatil Qur'ani fi ruku'i was sujud. Dilarang membaca Al-Qur'an ketika kita ruku' dan ketika kita sujud. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana
raki'an aw sajidan. Aku dilarang oleh Allah membaca Al-Quran dalam keadaan ruku' dan sujud. Amma ruku' fa'azzimu fihi Rabb. Adapun ketika kalian ruku' maka agungkanlah Allah. Wa amma sujud, adapun sujud maka fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah memohon kepada Allah. Faqaminun an yustajabu lakum, maka pantas sekali doa kalian akan dikabulkan oleh Allah apabila kalian meminta kepadanya di saat kalian sujud. Karena ketika kita sujud, anggota tubuh kita yang paling mulia ini kita letakkan di tempat yang paling hina. Maka dalam kondisi seperti itu, doa kita adalah pantas sekali untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.